Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Araf Farizi. Saya Arif Selai. Saya Muhammad Iji Abid. Saya Geraldo Etaniga Kardinsya. Saya Muhammad Nopal Pala. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Internet of Things. Yang pertama itu adalah apa itu IoT atau Internet of Things. Internet of Things atau bisa disebut juga dengan IoT adalah sebuah teknologi canggih yang memiliki konsep yang bertujuan untuk memperluas dan memperkembang manfaat dari konektivitas internet yang tersambung terus-menerus, menghubungkan benda-benda di sekitar agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien yang sangat membantu segala pekerjaan manusia. Selanjutnya itu adalah sejarah Internet of Things. Pada awal tahun 1980, awal-awal connecting atau connect device yang pertama kali terhubung dengan internet adalah vending machine Coca-Cola yang dioperasikan oleh programmer di Carnegie Mellon University. IoT pada tahun 1999 diciptakan oleh seorang anggota radio komunitas Kevin Aston. Pengembangan frequent identification atau RFID, dan dia juga sebagai Direktur Eksekutif Audio ID Center MIT. Dan baru-baru ini menjadi lebih relevan dengan praktik dunia sebagai sebagian besar karena pertumbuhan perangkat seluler komunikasi tertanam di mana-mana. Komputasi awan dan analisis data. Dengan perkembangan IoT pada tahun itu ada beberapa contoh IoT yang salah satunya lemari es, kulkas yang terhubung ke internet yang diperkenalkan oleh LG Electrician pada tahun 2000-an, memungkinkan penggunanya untuk berbelanja online dan melakukan panggilan video. Oke, di sini ada contoh IoT yaitu yang pertama smart home. Smart home salah satu contoh IoT yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya yang menghubungkan ke internet. Nah, ada juga contoh yang kedua yaitu e-tilang atau tilang elektronik yang dimana ini baru saja dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang memungkinkan data terkait pelanggaran lalu lintas tidak harus diperoleh dengan mendatangi server data ke kamera pemantauan. Yaitu ada contoh ketiga, Jakarta One Card. Nah, di mana warga Jakarta bisa menggunakan satu kartu bisa berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan sangat membantu manusia. Contohnya yaitu untuk berbelanja, BPJS, bahkan EKTP. Dan kartu ini sudah terkonek dalam 3 jaringan yang berbeda. Ada juga contoh yang keempat, yaitu rambu lalu lintas. Fasilitas umum yang sering ditemui ini mengatur sistem navigasi berdasarkan waktu. Petugas biasanya telah mengatur waktu sehingga peralihan antar lampu merah, kuning, hijau dapat terjadi secara otomatis sesuai jadwalnya. Yaitu ada juga contoh yang kelima bus modern ya, di mana bus ini sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu e-money yang dimana tidak jauh beda dengan Jakarta One Card dan juga menggunakan QR kode di mana sistem pembayaran ini saling terhubung dalam koneksi internet. Dan contoh yang terakhir yaitu sambungan listrik. Hanya melalui monitor gadget seperti smartphone, maka pengguna dapat mengontrol seluruh sambungan listrik dari jarak jauh. Contohnya seperti dapat melihat CCTV dari jarak jauh, menyala dan mematikan lampu, membuka pintu, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada manfaat Internet of Things atau IoT. Internet of Things ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa manfaat Internet of Things, yaitu satu, di bidang kesehatan. Manfaat IoT dalam kesehatan adalah kita dapat melakukan riset tentang monitoring kesehatan pasien menggunakan wireless sensor yang dipasangkan pada tubuh pasien. Beberapa hal yang dipantau adalah psikologi pasien, tekanan darah, detak jantung. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara remote melalui peralatan yang terhubung ke internet dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pasien, yang dimana membuat kerja para dokter bisa lebih efisien dan meminimalisir waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pelayanan publik.
Manfaat IoT dalam layanan publik adalah membantu warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, membantu mengontrol dan memantau seluruh kegiatan dengan lebih mudah. Dan konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif. Dan ini contoh IoT dalam pelayanan publik seperti yang disebutkan oleh Arif. Ya, seperti e-tilang, Jakarta One Card, lampu rambu lalu lintas, bus modern, dan sambungan listrik. Yang ketiga ada di bidang pendidikan. Manfaat IoT dalam pendidikan adalah membantu meningkatkan keamanan sekolah, membantu memantau kehadiran siswa dan staf, membantu dalam peminjaman buku, dan pembelajaran dengan sistem e-learning. Pembelajaran e-learning adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang keempat adalah manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu perangkat elektronik yang ada di rumah agar terhubung ke internet, yang fungsinya untuk membantu kita dalam pengoperasian jarak jauh. Contohnya seperti lampu, smartphone, pintu, dan lain-lain. Berikut ada cara kerja Internet of Things (IoT). Sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi atau perintah pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan bahasa yang dapat dimengerti. Kesesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya campur tangan atau ikut campur pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Pengguna atau user dapat memantau dan mengatur sesuka hati benda, bahkan memerintahkan kepada benda tersebut yang sudah terhubung dengan koneksi internet melalui remote control. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, di benda tersebut harus ada sebuah sensor. Sensor pada benda tersebut memungkinkan benda memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah menerima informasi, benda yaitu mengolah informasi tersebut, bahkan berkomunikasi dengan benda lain yang sudah terkoneksi dengan internet dan memiliki alamat IP. Setelah mengolah informasi, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya yang sudah diatur atau bahkan memerintahkan benda lain juga untuk ikut bekerja. Inilah kelebihan dari IoT. Nah, di sini juga ada dampak negatif dari IoT. Yang pertama yaitu sosial, yang menumbuhkan individualisme. Dan yang kedua ada teknologi, disalahgunakan untuk kejahatan. Nah, yang ketiga ada industri, digantikannya manusia dengan perkembangannya, yaitu seperti ada pergantian dari tadinya menggunakan sumber daya manusia digantikan menjadi robot. Dan yang terakhir keamanan data, sistem keamanan data mudah diretas atau mudah dibobol, seperti itu. Dan terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.